Proses fragmentasi, data dipecah menjadi paket kecil dan cara penyusunan ulang paket dalam jaringan. Proses fragmentasi dimulai dengan database dipecah-pecah berdasarkan kolom dan baris yang kemudian disimpan di dalam file atau unit komputer yang berbeda dalam suatu jaringan data, sehingga memungkinkan untuk pengambilan keputusan terhadap data yang telah terbagi. Cara data dipecah dan disusun di perangkat penerima. Yang pertama, pemecahan data. Kedua, penambahan informasi. Ketiga, pengiriman paket. Keempat, penyusunan ulang. Dan yang terakhir, pengiriman data. Tantangan-tantangan dan solusi dalam pengiriman data melalui jaringan nirkabel. Tantangan dalam menggunakan nirkabel. Ada keamanan, rentan terhadap serangan cyber, keterbatasan jangkauan, ketergantungan pada daya baterai, keterbatasan dalam perangkat, biaya dan kebutuhan infrastruktur. Penggunaan nirkabel memerlukan biaya yang cukup tinggi. Solusi 1. Membuat kode keamanan yang kuat. 2. Peningkatan infrastruktur fisik. 3. Mengoptimalkan daya baterai. Proses pengiriman data dengan metode TCP/IP dalam diagram sederhana. 1. Pengiriman data. Data yang ingin dikirim oleh pengirim dipecah menjadi beberapa paket data. Setiap paket memiliki informasi alamat tujuan dan identifikasi agar dapat disusun kembali di sisi penerima. Yang kedua, rute melalui router dan pemilihan jalur. Paket data dari pengirim akan melewati beberapa perangkat jaringan yang disebut router. Setiap router bertugas untuk meneruskan paket data ke router berikutnya, menuju alamat tujuan. Dalam proses ini, router akan memilih rute terbaik berdasarkan kondisi jaringan. Selanjutnya, ada paket data dapat melewati berbagai jalur yang tersedia, tergantung kondisi jaringan. Misalnya, kepadatan jalur. Jika ada gangguan di salah satu jalur, router akan mengarahkan paket data ke jalur lain yang tersedia. 3. Penerimaan data. Setelah melalui jaringan dan router, paket data akhirnya sampai pada penerima. Di sini, paket-paket data akan disusun kembali untuk menjadi data lengkap yang dapat dibaca oleh perangkat penerima. Metode keamanan yang dapat diterapkan untuk melindungi data selama pengiriman dan metode enkripsi yang umum digunakan. Metode keamanan yaitu ada enkripsi, firewall, VPN, autentikasi 2 faktor, backup data, data loss prevention atau DLP, dan yang terakhir akses jaringan kepercayaan 0 atau ZTNA. Metode enkripsi yang paling umum digunakan adalah enkripsi simetris dan enkripsi asimetris. Jenis-jenis data yang dikirim dan prioritas mengirim data melalui jaringan. Yang pertama, data real-time. Jaringan harus mengalokasikan bandwidth yang lebih besar dan menekankan latensi serta jitter. Yang kedua, data interaktif. Memerlukan prioritas menengah. Yang ketiga, data transaksional. Memerlukan prioritas menengah rendah. Yang keempat, data berukuran besar. Dapat diberi prioritas rendah. Dan yang terakhir, data non-kritis, memiliki prioritas terendah dan dapat dikirim saat jaringan memiliki kapasitas berlebih. Prioritas pengiriman data melalui jaringan. Streaming video. Untuk layanan streaming video, data real-time, host dapat mengalokasikan lebih banyak bandwidth sehingga video berjalan lancar. Yang kedua, email bisa dikelola dengan prioritas yang lebih rendah karena tidak terlalu sensitif terhadap penundaan waktu.